Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Oke anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi sama Miss Sandi di sini. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti posisi pendidikan ini. Yuk, sebelum kita mengawali hari ini, sebelum kita terima firman Tuhan, kita mau katakan satu pujian. Kita mau katakan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Siapa yang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, semuanya semangat ya. Nah, anak-anak Miss Riris mau mengajak semuanya untuk mempersiapkan Alkitabnya, mempersiapkan juga hati dan pikirannya. Oke? Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Miss Riris mau ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur atas berkat, kasih karunia yang telah Engkau berikan buat kami pada pagi hari ini Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Bapa melalui firman yang disampaikan, dan Engkau berkati hati, mata, telinga kami Tuhan, agar kami dapat memahami maksud dari firman yang disampaikan.
Dan berkati kami juga Bapa dimanapun kami berada, kiranya kami menjadi anak-anak terang-Mu, menjadi pelaku firman-Mu Bapa dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Iya. Oke, baik anak-anak nih semuanya, kita ambil Alkitab kita ya. Yuk, sama-sama kita buka dari kitab Kejadian 21 ayat 1 sampai ayat 7. Miss Riris mau membacakan untuk anak-anak nih semuanya ya. Kejadian 21 ayat 1. Ishak lahir. Ayat 1, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ayat yang ketiga, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Ayat 4, kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ayat 5, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ayat 6, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ayat yang ketujuh, lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Nah anak-anak Miss, tahu siapa Ishak ya? Ishak itu adalah anak dari Abraham. Nah Abraham itu sendiri adalah, atau Bapak Abraham itu adalah mendapat julukan Bapak orang percaya. Nah Ishak itu dilahirkan oleh istrinya Abraham yang bernama Sarah. Ketika Sarah berusia atau berumur 90 tahun. Dan ketika Abraham sendiri berumur 100 tahun. Oke. Miss Riris ada satu ilustrasi. Miss Riris ada satu cerita ya. Seorang anak yang bernama Dania. Oke. Bernama Dania. Dania ini seorang anak yang taat kepada orang tuanya. Dania juga anak yang taat di sekolah, anak yang pintar di sekolah. Dia juga taat mendengarkan firman Tuhan, dan dia juga seorang anak yang melakukan firman Tuhan. Suatu hari ya, kita tahu dong sekarang ini kalau sekolah itu butuh yang namanya apa? HP ya, atau barang elektronik yang mendukung untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, suatu ketika Dania melihat teman-temannya itu sudah punya smartphone ya, punya smartphone keluaran terbaru, sementara Dania sama sekali belum punya. Dania melihat temannya, wah keren. Teman-temannya juga bilang, Dania lihat dong, ini punya aku yang baru dibeli sama dedi aku, begitu. Tapi Dania tidak menjadi iri hati, tidak. Lalu Dania ngomong sama ayahnya, berbicara dengan sopan dan lembut. Ayah, teman-teman Dania di sekolah itu sudah punya smartphone keluaran terbaru loh, untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lalu ayahnya berkata, Dania, kamu tidak usah khawatir. Ayah pasti belikan Dania seperti teman-teman Dania. Tapi ayah belum bisa janji sama Dania kapan ayah belikan. Dania sabar ya, kata ayah. Lalu Dania tersenyum karena dia sudah punya harapan nih. Ayahnya sudah kasih janji sama Dania akan dibelikan smartphone yang bagus juga untuk mendukung kegiatan belajar Dania. Nah, Dania ketika mengikuti ulangan di sekolah, Dania mendapat nilai yang bagus walaupun dia belum punya smartphone. Lalu Dania dengan senang
berkata kepada ayah, "Ayah, lihat, Dania nilainya bagus semua. Wah, hebat. Dania memang putri ayah yang hebat." Tapi ayahnya belum bisa memberikan smartphone. Nah, ketika kena pembagian rapot, ya, ketika pembagian rapot, ayahnya minta maaf. Dania, maaf ya, ayah belum bisa kasih apa yang Dania minta. Lalu Dania berkata kepada ayah, "Gak apa-apa ayah, Dania tahu kok. Ayah pasti berikan apa yang Dania inginkan. Walaupun waktunya tidak tepat, waktunya telat begitu kan, waktunya tidak cepat begitu." Lalu ayahnya pun tersenyum. Nah, selang beberapa bulan kemudian, ketika Dania berulang tahun, ayahnya sudah membawa sebuah kado nih, dibungkus dengan rapi, ada pita-pitanya kan. Lalu ayahnya pun memberikan kepada Dania. Dania tersenyum. Nah, ketika Dania membuka, ternyata isinya adalah smartphone yang Dania inginkan. Lalu Dania sangat sukacita dan dia berkata kepada ayahnya, "Tuh kan ayah, Dania tahu dan Dania yakin ayah pasti berikan yang terbaik buat Dania. Walaupun waktunya cukup lama Dania menunggu." Begitu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari ilustrasi tersebut, anak-anak? Yang pertama adalah ketika kita menunggu janji dari orang tua kita nggak boleh bersungut-sungut dan kita nggak boleh tiap hari itu diingetin, "Mami, Papi, mana janjinya mana?" Tidak boleh. Tapi kita bersabar dan berdoa kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan beri rezeki, Tuhan berikan kesehatan kepada orang tua kita, supaya orang tua kita dapat memberikan apa yang kita inginkan. Begitu. Nah, seperti janji Tuhan kepada Abraham. Tuhan itu berkata kepada Abraham, "Abraham, engkau anakku yang aku berkati, engkau akan menjadi bangsa yang besar." Tapi bukan saat Bapak Abraham berumur 30 tahun, bukan. Siapa yang tahu? Abraham akhirnya berumur 100 tahun baru dia dikaruniai seorang anak dari istrinya Sarah. Dan ketika istrinya juga berusia 90 tahun, ya kan? Nah, jadi janji Tuhan itu pasti, ya, dan tepat pada waktunya. Walaupun bagi kita itu lama, tapi bagi Tuhan itu sudah yang lebih tepat, sudah paling bagus, sudah paling baik, ya. Jadi bukan menurut kita, bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan, ya kan? Nah, jadi anak-anak Miss, marilah kita untuk selalu taat, setia, menanti jawaban doa-doa kita kepada Tuhan. Ingat, tidak boleh menuntut, tidak boleh bersungut-sungut, meminta ABC kepada orang tua kita, tetapi tetap kita bawa di dalam doa kita, ya, agar Tuhan mengabulkan apa yang kita inginkan melalui orang tua kita. Oke? Nah, di sini Miss Riris mau memberi sedikit ya informasi. Ishak itu artinya adalah yang tertawa atau yang bersukacita. Ya, kenapa? Karena ketika ibunya Sarah mengetahui ibunya akan mengandung, ya, akan melahirkan seorang anak, dia malu karena usianya sudah tua dan dia tertawa. Kenapa? Emang masih bisa, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Lalu nama ayahnya Ishak adalah Abraham, nama ibunya adalah Sarah, ya. Lalu Ishak itu juga disebut sebagai anak perjanjian, ya, anak yang sudah dijanjikan Tuhan kepada bapaknya
Abraham ya, yang lahir di saat ibunya Sarah berusia 90 tahun dan ayahnya Abraham berusia 100 tahun. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Ishak, kisah Abraham, Sarah, dan kisah Daniel tadi anak-anak? Ada 3 ya. Yang pertama, ketaatan membawa berkat. Maka kita taat dan bersabar, pasti kita menerima berkat dan janji Tuhan tepat pada waktunya. Yang kedua adalah kita tidak boleh pilih kasih ya. Kita tidak boleh pilih kasih karena Tuhan Yesus juga tidak pernah pilih kasih kepada kita anak-anaknya. Yang ketiga adalah kita harus setia, taat, menantikan jawaban-jawaban doa kita dari Tuhan. Oke, semoga kita bisa menjadi anak yang lebih taat lagi. Kita menjadi anak yang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Kita bersatu kembali di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi Bapa, agar kami dapat menjadi lebih taat lagi, sama seperti Bapa Abraham yang selalu taat kepadamu ya Tuhan. Kami juga dapat bersabar dalam menantikan janji yang sudah Engkau janjikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu dan kami siap untuk belajar mengikuti pelajaran berikutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang indah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.